Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Oke, di pertemuan kedua ini saya rekam karena nanti di pertemuan berikutnya itu saya share di link YouTube untuk teman-teman kelas yang lain. Di pertemuan kedua ini agendanya kita akan membahas apa itu sih transportasi geografi atau geografi transportasi. Walaupun sekilas kemarin sudah saya jelaskan mengenai garis besar atau tujuan mata kuliah geografi transportasi. Nah, sebagaimana saya kemarin info, ini sudah di-share di grup materinya. Sebenarnya kalau dibaca dari materi presentasi yang didapatkan Pak Pradana dari Jean Paul Rodriguez, ini dia tidak boleh di-share kecuali untuk tujuan pendidikan. Jadi saya menganggap ini boleh di-share karena kita ini tujuannya untuk education purpose only kan, bukan untuk kegiatan yang lain. Dan saya tidak memodifikasi, jadi saya share screen langsung, no modification, cuman memang nanti ada slide yang saya tambahin sendiri. Chapter pertama, apa itu transport geografi? Sekilas kemarin kita sudah sampaikan bahwa transportasi itu kebutuhan turunan. Jadi dia ada karena ada kebutuhan yang harus dilayani. Kalau kita nggak punya kebutuhan makan yang kita harus beli di luar, maka kita tidak perlu bertransportasi keluar atau mengundang transportasi datang ke rumah kita. Jika kita tidak butuh makan, kita tidak perlu bertransportasi ke dapur misalkan, kalau kita tidak keluar dari rumah. Jadi transportasi itu muncul karena kebutuhan turunan. Yang kedua, transportasi itu juga muncul karena adanya jarak. Misalkan teman-teman posisi mungkin tinggal di apartemen atau di kos-kosan gitu ya, yang jarak makanannya itu cukup dijangkau dengan tangan, mungkin kita tidak bertransportasi. Jadi kita waktu juga seketika itu bisa kita dapatkan, effort usahanya juga tidak terlalu tinggi gitu. Tapi kalau kita rumahnya gedong misalkan, kita mesti turun dulu ke lantai bawah menuju dapur, itu membutuhkan effort, naik turun tangga, dan membutuhkan waktu. Kemudian yang kemarin disampaikan, untuk menuju tujuan A ke B, terkadang kita tidak bisa langsung. Ada ruang yang membatasinya. Ada fasilitas prasarana yang membatasinya. Sehingga kita mungkin perlu berganti moda seperti yang di pertemuan sebelumnya disampaikan. Kemudian dia berkorelasi antara ruang dan waktu. Nanti ini menjadi pilihan gitu. Yang kemarin kita sampaikan, jaraknya dekat tapi effortnya tinggi. Kalau lewat sini jaraknya jauh tapi effortnya lebih rendah. Kemudian dalam bergerak ada juga yang dia menjadi sistem hub. Kemudian ada first mile last mile-nya. Ada juga yang langsung nggak pakai hub, misalkan dari A ke B dulu, di hubnya dulu, baru kita ganti moda yang lebih besar ke C misalkan. Atau dari A ke B kita dari moda yang besar, kereta api misalkan, kemudian kita berpindah ke angkutan yang lebih kecil. Namun dapat pula dari A langsung ke C, jadi tidak perlu melewati hub. Jadi feeder train atau yang satunya saya agak lupa istilahnya. Nah, cuma nanti kita lihat secara biaya ekonomi
lebih murah yang mana. Kemudian kita juga kadang terbatasi oleh geografi, adanya sungai, kemudian adanya laut, adanya udara, yang menuntut kita harus berpindah moda. Kemudian yang ketujuh, kita dihadapkan pada pilihan kita harus membawa secara massal atau satuan. Pastinya ini dipengaruhi oleh transport geografi. Massal selama jaringan prasarananya mendukung dan sarananya ada, bisa terjadi. Jika tidak, maka kita harus satuan. First mile last mile misalkan, karena jaringannya mungkin menjangkau rumah-rumah, jalannya kecil, mungkin kalau kita langsung bawa secara massal agak susah gitu ya. Kecuali nantinya ada sistem transportasi udara melayang misalkan, yang nggak terkendala dengan prasarana maupun sarana. Nah, untuk semua ini pastinya kita butuh yang namanya manajerial, pengaturan. Velocity is a modal, intermodal, dan managerial effort. Nah, disinilah nanti prinsip transport geografi kita susun. Oke, next slide. Nah, kalau yang mata kuliah sebelumnya dia digabungkan antara perkotaan dan kewilayahan atau regional. Nah, transport geo ini mau nggak mau kita juga melihat aspek itu. Lokal, regional, global itu punya karakteristiknya sendiri-sendiri. Dari sisi jaringan, biasanya lokal itu lebih didukung dengan sistem transit. Kemudian jaringan jalan yang digunakan umumnya jalan atau mungkin kereta api perkotaan, commuting. Kemudian kalau sifatnya lokal atau orang nyebutnya komuter, berangkat pagi, pulang sore. Kalau kaitannya barang, first mile last mile, kita nganter, kita bisa pindah-pindah, kemudian balik lagi ke kantor, pindah-pindah lagi. Sifat barang atau sifat perjalanannya itu personal, social trip, jadi perjalanan individu atau sosial. Kalau barang sistemnya adalah delivery, yang itu first mile last mile. Kemudian aktiviti spasial ruangnya itu hanya ruang kecil, distrik, terminal, develop zone, city atau kota. Berbeda kalau regional. Regional ini cakupannya lebih luas. Pilihan jaringan satu, kalau di perkotaan kita bisa sangat mudah untuk berpindah ke jaringan yang lain. Namun kalau di regional ini kita memilih lewat pantura untuk misalkan akan berpindah ke jaringan lain selatan, kita butuh effort yang lebih besar. Jadi kita memang sejak awal harus menentukan network mana yang kita pilih. Kita sudah milih jalan, tidak semudah itu kita langsung pindah menggunakan rel, karena simpul-simpul angkutan barang ini tidak semua tersebar. Berbeda kalau kita naik kereta api, khususnya untuk perjalanan orang. Kita bisa dengan mudah di perkotaan untuk berpindah moda. Kalau di antar kota, tidak semua stasiun kereta api itu berhenti. Mungkin kita menyasar berhenti di sana untuk dapat jaringan yang lain, ternyata tidak. Seperti itu. Jadi pertimbangan di awal untuk menentukan network itu menjadi sangat penting. Apalagi kalau kita habis di moda jalan mau pindah ke bandara, itu akan lebih sulit lagi. Jadi network di regional menjadi sangat dipertimbangkan. Biasanya dia sudah masuknya jaringan rel, jaringan jalan highway, kemudian penerbangan udara, atau bisa juga shipping misalkan. Flow-nya untuk perkotaan, flow-nya itu sudah antar kota, intercity passenger flow. Kalau kaitannya barang, dia itu sudah sifatnya distribution. Kalau di logistik dikenalnya dengan middle mile.
spasial ruangnya itu metropolitan, market area, hinterland corridor, bahkan di urban region, jadi antar kota izin. Nah, bicara global ini berarti kita bicaranya antar negara, malah lebih sulit lagi. Bicara networknya hanya pelabuhan utama misalkan yang hanya melayani untuk antar negara. Di pelabuhan pengumpul pengumpan tidak bisa. Bandara pun kita hanya di bandara pengumpul hub yang melayani penerbangan internasional. Jika tidak maka tidak bisa. Kalau jaringan jalan berarti dia hanya jalan yang menghubungkan antar negara. Di kita ini ada di Kalimantan dengan Malaysia, kemudian di NTT dengan Timor, kemudian di Papua dengan Papua Nugini. Nah, kalau jaringan jalan, kalau untuk internasional dan pelabuhan tadi syaratnya, kecuali untuk penyeberangan. Nah, sifat flow-nya ini sudah perdagangan, turis atau bisnis trip, bukan social trip lagi. Jadi wisata atau bisnis. Ya oke, sosial mungkin ada ngunjungin saudara gitu ya. Kemudian untuk flow-nya juga distribution, migration. Spasial ruangnya antar negara, value chain untuk mendapatkan nilai tambah dari perdagangan. Oke, ini slide yang terakhir untuk sesi pertama video ini. Apa yang dimaksud dari gambar yang di sebelah kiri? Saya tunjuk Rinaldi. Apa maksud gambar di sebelah kiri, Rinaldi? Ya, siap. Silakan. Apa yang dimaksud gambar sebelah kiri? Nah, bagaimana ini kalau diartikan sebagai transportasi? Oke, orangnya ini adalah usaha, effort. Semakin bicara geografi, semakin jaraknya jauh, maka semakin banyak effort yang harus dikeluarkan. Distance. Semakin jarak jauh, maka usaha makin banyak yang harus dikeluarkan. Makanya bicara regional sama perkotaan, usahanya pasti lebih tinggi regional, apalagi global, karena kita harus memilih tadi di awal. Kemudian volume, semakin besar volume yang kita bawa juga effortnya semakin besar. Bicara geografi, semakin tinggi friction itu bisa berupa hambatan ketinggian geografi jalan, melewati tanjakan. Kemarin di minggu kemarin ada yang dari Magetan, itu dia butuh effort, harus kendaraan kecil baru dipindah ke kendaraan besar. Kemudian dipisah ke lautan, dipisah udara, maka dia butuh effort, frictionnya tinggi. Nah, itulah transport geografi. Barang yang dibawa makin banyak, usaha yang dipikirkan kita makin besar. Kalau barangnya sedikit, kita nggak usah bingung-bingung. Kasih aja jasa kurir, JNE, pos untuk mengirimkan. Tapi kalau besar, kita mulai berpikir, saya kirim sendiri atau saya kasih orang gitu. Saya beli kendaraan sendiri atau saya sewa. Bicara juga kaitannya jarak. Kalau jaraknya sejauh itu, bagaimana strategi saya? Kemudian hambatan ruang. Saya milih hambatan yang mana nih? Mau hambatan yang naik terjal tapi pendek jaraknya, atau saya melingkar tapi jaraknya jauh. Nah, ini yang dimaksudkan dari gambar sebelah kiri. Effort, usaha yang harus kita keluarkan dipengaruhi oleh volume barang yang kita angkut, kemudian jaraknya, sama pilihan kita terhadap frictionnya, pilihan terhadap hambatan ruangnya. Begitu teman-teman untuk materi pertama ini. Nanti kita lanjut di materi berikutnya. Silakan jika ada pertanyaan dari materi